Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruslan di belajar dasar editing video menggunakan Adobe Premiere Pro. Di video kali ini kita akan coba belajar tentang pewarnaan ya. Pewarnaan dasar menggunakan Adobe Premiere Pro. Langsung kita ke monitor. Ya, kita sediakan dulu video yang ingin dirubah warnanya, kita drag kemari. Nah, ini video dasar yang belum diedit, belum diatur warnanya. Dan untuk mengatur warnanya, kita bisa mengubah timelinenya menjadi color di sini. Sehingga menunya akan berubah spesifik menjadi color. Ya. Di sebelah kanan kita akan disuguhkan dengan menu-menu untuk mengatur pewarnaan. Ya, walaupun saya tidak akan lebih mendalam tentang coloring ini karena akan sangat dalam ilmunya dan punya tes sendiri antara satu editor dengan editor lain. Oleh karenanya bisa teman-teman perdalam, dan untuk video ini kita hanya akan belajar dasar-dasar bagaimana pewarnaan itu bisa dilakukan. Nah, di bagian Lumetri Color ada beberapa menu yang bisa teman-teman perhatikan. Ada Basic Correction, ada Creative, Curve, Color Wheel, HSL, Secondary, dan Vignette. Jadi, semua ini terkait tentang pewarnaan. Nah, untuk kita yang baru memulai editing video, itu fokus sama dua hal saja, itu Basic Correction dan Creative ya. Nah, Basic Correction itu pewarnaan dasar, dimana kita bisa mengatur warna dasarnya. Misalnya di sini kita buka Basic Correction, kemudian ada Exposure. Misalnya pada bagian video ini itu terlalu terang ya, terlalu overbright. Maka kita bisa perhatikan exposure-nya, kita bisa kurangi. Ya, begitu juga dengan highlight-nya, bisa kita naik dan turunkan. Dan kemudian biasanya kalau saya mengedit itu kita pakai Lumetri Scope. Jadi kalau kita mau tahu apakah misalnya ini sebelum diedit, perhatikan bagian Lumetri Scope ini ya. Itu dia di atas 100, maka ini terlalu overbright ya, terlalu kecerahannya tingkat tinggi. Makanya bagian exposure itu harus dikurangi. Seperti ini, sehingga dia berada di bawah 100 ya. Nah, seperti ini sudah lumayan. Dan teman-teman juga bisa ngatur kontrasnya. Ya, di sini mengatur kontrasnya. Kemudian bisa juga mengatur highlight-nya. Highlight ini pencahayaannya juga. Jadi bisa dikurangi pencahayaannya. Kemudian bayangan, ada shadow. Semakin ke kiri berarti semakin hitam bayangannya, dan semakin ke kanan berarti semakin terang ya. Maka kita harus jeli untuk memilih ini. Kemudian ada bagian white, di mana dia fokus pada bagian putih untuk kemudian diterangkan atau kemudian lebih gelapkan bagian putihnya. Dan bagian black juga sama, bagian yang difokuskan hanya bagian hitamnya. Apakah kemudian bagian hitamnya itu ditegaskan lagi atau kemudian dikurangkan. Nah, ini bisa teman-teman style sendiri, atur sendiri berdasarkan hal-hal yang mungkin bisa disesuaikan dengan video teman-teman. Itu terkait dengan Basic Correction. Jadi bisa diatur di dasarnya. Juga di temperatur, ini bisa diatur mulai dari yang cold ya ke arah biru, atau warm, lebih hangat warnanya, lebih ke kuning-kuningan ya. Sedangkan biru ini lebih cold, lebih dingin, dan dia moodnya itu lebih warna biru. Ini bisa disesuaikan dari basic correction-nya saja. Kalau kita sudah terbiasa mengatur, itu nanti ketemu sendiri konsep untuk pewarnaan pribadi kita. Kemudian kalau kita nggak mau bingung-bingung ya, ngatur basic correction, ngatur exposure-nya, ngatur correction, ngatur shadow dan lain sebagainya, maka kita beralih ke kreatif.
Kreatif ini itu sudah menyediakan satu set pewarnaan yang sudah tersedia di Adobe Premiere Pro. Jadi misalnya diklik kreatif, ya, video yang sudah mau kita ganti warnanya, ini saya matikan dulu. Oke, ini jadi bisa kita checklist, ya, atau kemudian kita unchecklist. Kita lihat bisa perbedaannya antara ketika sudah diedit dengan belum diedit. Nah, kalau belum diedit seperti ini. Nah, sekarang saya masuk ke kreatif. Di kreatif itu kita bisa mengatur berdasarkan dari aturan-aturan video yang sudah tersedia di Adobe Premiere Pro. Misalnya di sini ada Fuji Eterna 250D, pewarnaan yang berdasarkan Adobe Premiere Pro. Jadi kita bisa langsung pilih, klik di sini. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita memilih Fuji Eterna 250D. Begitu juga dengan yang lainnya, Fuji Eterna 2395 misalnya, kemudian F125 Kodak 2395, dan banyak lagi di sini yang tentunya bisa teman-teman pilih sendiri. Nah, jadi ini basicnya. Jadi kalau kita pengen cari preset warna, itu bisa kita cari di YouTube, ya. Kita download dan kemudian nanti kita bisa aplikasikan ke pewarnaan video yang kita inginkan. Oke, kemudian di sini intensitinya, untuk intensitas pewarnaannya bisa kita kurangi jika kira-kira terlalu pekat. Bisa kita tambah juga faded filmnya ini. Teman-teman bisa atur sendiri di sini, ya, di kreatif. Jadi kalau kita klik checklist dan unchecklistnya terlihat ya perbedaannya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pewarnaan. Jadi bisa dilakukan secara manual melalui basic correction atau dilakukan dengan menggunakan kreatif melalui preset-preset yang sudah tersedia di Adobe Premiere Pro. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.